Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum milenial yang disayang Allah, dalam sebuah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi bersabda, "Addibu auladakum ala salasati sholih." Didiklah anakmu ke dalam 3 hal. Didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, mencintai Nabi. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, mencintai ahli baitnya Nabi. Dan yang ketiga adalah wa qiraatul Quran, didik anakmu untuk bisa membaca Al-Quran. Kaum milenial yang disayang Allah, bahwa kita umat Islam diminta untuk mendidik anak-anak kita agar hubbu nabiyikum, mencintai Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Karena itu tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Untuk mendidik anak-anak kita mencintai Nabi, maka ajarkan kepada anak kita, perintahkan kepada anak kita untuk membaca kisah-kisah Nabi Muhammad, untuk membaca perjuangan Nabi Muhammad, untuk juga mempelajari dan membaca kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, didik anakmu hubbu ahli baitihi, mencintai ahli bait Nabi. Ulama-ulama dalam memberikan penjelasan tentang ahli bait Nabi terbagi menjadi 2. Yang pertama, ahli bait Nabi yang berkaitan dengan nasab. Ahli bait Nabi yang karena nasab. Orang yang karena ahli bait Nabi karena nasab, nasabnya adalah berujung kepada Sayyidina Husain, nasabnya berujung kepada Sayyidina Hasan, yang kemudian kepada Ali bin Abi Thalib dengan ibunda Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Itu ahli bait Nabi yang karena nasab. Yang kedua, ulama juga menegaskan bahwa ada ahli bait Nabi yang karena ilmu. Karena ilmu yang dimilikinya, al ulama warathatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris Nabi. Ini juga merupakan ahli bait Nabi. Sebagaimana sahabat Salman yang orang Parsi dikatakan oleh Nabi bahwa Salman adalah merupakan ahli bait Nabi. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, manakala terhadap diri ulama dan juga dia merupakan dzurriyyah Nabi, sudahlah dia orang yang memiliki ilmu, lalu kemudian dia memiliki nasab kepada Nabi, maka haruslah kita lebih mencintai kepadanya. Lalu yang ketiga adalah wa qiraatul Quran, dan ajari anakmu, didik anakmu untuk bisa membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata cinta itulah yang dominan. Dari 3 pesan Nabi, yang pertama mencintai Nabi, yang kedua mencintai dzurriyyah Nabi, mencintai dzurriyyah karena nasab, mencintai dzurriyyah karena ilmu. Maka baru setelah itu beramal dengan Al-Quran yang utama. Kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan hadis ini, Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seorang tabi'in yang wafat tahun 258 Hijriah, beliau berpesan, liyakun haddul muslim minka salasan, hendaklah umat Islam itu mendapat perlakuan dari kalian itu sebagai muslim dengan 3 hal. Yang pertama, in lam tanfa'hu fala tadurru, jika kalian tidak bermanfaat untuk muslim yang lain, jika kalian tidak memiliki kontribusi terhadap perjuangan umat Islam, fala tadurruhu, maka janganlah kalian menjadi troublemaker-nya. Jika kalian tidak ada manfaat buat muslim yang lain, fala tadurruhu, jangan menjadi troublemaker-nya, jangan menjadi orang yang mengebosi perjuangannya. Yang kedua, in lam tamrahu fala tagummuhu, jika kalian tidak bisa membahagiakan muslim yang lain, fala tagummuhu, jangan membuat muslim yang lain itu menjadi sedih. Dan yang ketiga adalah in lam tamdahu fala tadummuhu, jika kalian tidak bisa memuji keberhasilan orang lain, keberhasilan muslim lain, keberanian muslim lain, fala tadummuhu, janganlah kalian mencelanya. Hadirin kaum muslimin, kaum milenial yang disayang Allah,
Mudah-mudahan kita bisa memegang teguh sabda Nabi ini dan juga pesan dari Syekh Yahya bin Mu'ad, sehingga kita tidak mudah menjadi troublemaker kepada muslim yang lain, sehingga kita tidak mudah membuat muslim yang lain menjadi sedih, sehingga kita tidak mudah mencela muslim yang lain. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, sibabul muslim fusukun, mencaci maki orang Islam itu adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu menjadi kafir. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang rukun, bangsa yang damai, baik terhadap sesama muslim maupun sesama warga negara bangsa yang lain yang seiman, yang berbeda iman, dan juga dengan warga negara yang lainnya kita menjadi rukun dalam bingkai kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia menjadi bangsa yang rukun, menjadi bangsa yang damai, menjadi bangsa yang menjunjung tinggi keadilan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.